Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, baiklah kita memberikan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Roma pasal 13 ayat yang ke-14. Mari kita simak dan renungkan firman Tuhan demikian. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Alai sulukon hamuma Tuhan Yesus Kristus, jala unang masarihon hamu daging muna laho manungguli hisap-hisapna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, sahabat renungan harian, dalam ayat sebelumnya, lebih tepatnya di dalam ayat 13, Paulus menyebutkan setidaknya ada 6 perbuatan dan perilaku dosa yang khas dari kehidupan tanpa Kristus, yaitu pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Hingga hari ini, perilaku-perilaku seperti itu menjadi penyakit sosial yang selalu mengganggu dan mengusik iman Kristen kita. Dan tidak sedikit orang yang hidup di dalamnya dan menikmatinya, sekalipun ia mengaku bahwa ia adalah pengikut Kristus. Paulus mengajak jemaat di Roma dan tentunya mengajak kita juga hari ini untuk hidup dengan sopan, penuh cinta kasih, mengingat bahwa waktu kita di dunia ini sangat terbatas dan hanya sebentar, sebagaimana ditekankannya dalam ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Namun Paulus mengingatkan bahwa hal itu tidak akan dapat kita lakukan dengan kemampuan diri kita sendiri. Untuk melawan dosa dan kejahatan itu, kita tidak sanggup dengan diri kita sendiri. Itulah sebabnya Paulus berkata, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita harus menyatu, mengenakan dan berada di pihak Kristus, meneladani hidupnya sebagai pola kehidupan kita, memakai prinsip hidupnya sebagai prinsip hidup kita, menaati perintah-perintahnya dan menjadi seperti Dia, sehingga kita memiliki kekuatan dan hikmat untuk melawan keinginan-keinginan daging dan menghindari diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu akan berlangsung secara menyeluruh. Tidak ada jaminan kekuatan apapun bagi kita untuk sanggup melawan godaan-godaan dosa. Hanya dengan meneladani Kristus dalam prinsip hidupnya, serta tetap setia kepada firman-Nya lah, kita akan dapat melawan segala keinginan-keinginan dan perbuatan-perbuatan daging itu, yaitu pesta pora, kemabukan, percabulan dan hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Dan dengan meneladani Kristus juga, kita akan dapat hidup dengan sopan dan penuh cinta kasih kepada sesama kita selama waktu diberikan bagi kita hingga datangnya hari Tuhan kelak. Selamat meneladani Kristus yang menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan dosa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.